Selamat pagi buat kita semua dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Saudara, pada pagi hari ini saya mau share mengenai puji-pujian kepada Allah. Jadi kerjaan kita sebenarnya tiap hari itu adalah memuji Tuhan. Walaupun mungkin masalah yang kita hadapi itu belum selesai. Sama seperti Rasul Paulus, saudara. Rasul Paulus mengalami yang lebih parah daripada kita. Di Kisah Para Rasul 16 ayat 22 dikatakan, orang banyak bangkit menentang mereka. Jadi Paulus dalam pelayanannya ini yang dialami. Dalam kehidupannya ini yang dialami. Jadi Paulus ini dia biasa menderita. Tapi dia punya sikap yang berbeda. Makanya dari dia juga keluar pernyataan, dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang. Jadi status saudara dan saya itu lebih daripada pemenang. Tidak peduli apa yang kita alami. Jadi status saudara itu permanen lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena Kristus telah mengasihi kita. Jadi status kita lebih daripada pemenang itu karena Dia mengasihi kita. Kenapa statusnya permanen? Karena kasih Allah dalam hidup kita itu permanen. Jadi saudara, ini yang dialami Rasul Paulus waktu dia di Filipi. Banyak orang bangkit menentang mereka. Ini menarik, saudara. Kemudian apa? Pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Jadi Paulus dipukuli berkali-kali dan Silas. Dipukuli berkali-kali mereka. Kemudian apa yang terjadi? Setelah mereka berkali-kali dipukuli atau didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Saudara bayangkan. Jadi orang yang dilemparkan itu, saudara, biasanya tidak dengan cara yang halus. Mereka betul-betul dilemparkan. Kemudian apa? Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Saking sungguh-sungguhnya mereka, kepala penjara ini menaruh mereka di ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Jadi nggak mungkin secara fisik mereka nggak bisa kemana-mana. Bayangkan, saudara. Tapi apa yang mengikat mereka atau membuat mereka menderita secara fisik tidak membuat mereka terbelenggu secara roh. Amin. Setelah itu apa kerjaan Rasul Paulus dan Silas? Kira-kira tengah malam, maka Paulus dan Silas mulai menangis dan mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang Engkau ada, kenapa kami harus mengalami ini? Bukan seperti itu doa Rasul Paulus dan Silas. Enggak seperti itu respon Paulus dan Silas. Tahu respon mereka apa? Mereka mulai berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Ini yang luar biasa. Mereka mengalami penderitaan yang luar biasa berat, saudara. Tapi mulut mereka tetap memuji Tuhan. Masalah mereka belum selesai kok. Mereka masih dibelenggu. Mereka masih di dalam penjara. Tapi waktu mereka mulai memuji Tuhan, saudara, maka mulai terjadi kelepasan dalam hidup mereka. Sama seperti waktu Tuhan suruh orang Israel merebut kota Yeriko. Yang Tuhan suruh mereka lakukan hanya kelilingin kota itu. Hari ketujuh mereka berteriak dan meniup trompet dan memuji Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan robohkan tembok itu. Seringkali kita mencoba atau kita memuji Tuhan itu setelah masalah kita selesai. Tapi bukan itu cara Tuhan. Walaupun secara manusia masalah kita belum selesai, baiklah kita selalu memuji Dia. Amin. Dan waktu saudara memuji Tuhan, lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan dalam hidup saudara. Sehingga setelah mereka memuji Tuhan, apa yang terjadi? Mereka memuji Tuhan sampai orang-orang hukuman lain mendengarkan. Berarti kan mereka memuji Tuhan dengan keras, saudara. Dan apa yang terjadi setelah itu? Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Kalau gempanya dari Tuhan, tidak akan ada korban jiwa. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Waktu saudara mulai memuji Tuhan, maka sendi-sendi keuangan saudara mulai goyah.
Yang tadinya kekurangan, saudara mulai menikmati kelimpahan. Sendi-sendi penyakit saudara mulai goyah. Tadinya saudara sakit, kesembuhan mulai mengalir dalam hidup saudara. Kemudian apa? Seketika itu juga terbukalah semua pintu. Bayangkan. Semua Alkitab mengatakan. Jadi kalau ada masalah saudara atau ada jalan yang tertutup dalam hidup saudara, mulailah memuji Tuhan. Maka Tuhan mulai akan bukakan pintu-pintu yang sudah tertutup itu. Karena ada firman mengatakan apa yang dibuka oleh Tuhan, tak ada yang bisa nutup. Amin. Dan kalau saudara alamin itu, saudara lihat bagaimana Tuhan membukakan pintu-pintu itu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi waktu saudara menghadapi masalah, mungkin waktu saudara juga melakukan kesalahan, saudara terbelenggu karena keuangan, terbelenggu karena penyakit, atau terbelenggu karena masalah. Apapun yang membelenggu saudara, waktu saudara mulai memuji Tuhan, maka Tuhan melepaskan saudara dari belenggu-belenggu. Apapun yang membelenggu saudara. Amin. Jadi saudara, mari kerjaan kita tiap hari adalah, mari kita memuji nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Dan saudara akan menyaksikan dari kelepasan kepada kelepasan yang lain. Dari satu kemerdekaan kepada kemerdekaan yang lain. Biarlah firman ini memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Buat pagi hari ini, kami sungguh bersyukur Tuhan. Biarlah kami yang ibadah di tempat masing-masing, di keluarga masing-masing, di rumah masing-masing, mengalami berkat yang berkelimpahan. Dan biarlah memuji Tuhan itu Tuhan, menjadi gaya hidup kami semua. Sehingga apapun yang membelenggu hidup kami, jalan apapun yang tertutup dalam kehidupan kami, Tuhan mulai bukakan buat kami. Dari satu mujizat ke mujizat yang lain. Biarlah semua jemaat yang beribadah di rumah masing-masing mengalami satu mujizat demi mujizat yang lain. Dari satu berkat ke berkat yang lain. Terima kasih Bapa, Kau memberkati kami semua di dalam nama Yesus. Amin.